Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, dan persen. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak bisa mengubah pecahan biasa menjadi persen, campuran, dan desimal. Dengan catatan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya mengerjakan soal latihan pada kolom deskripsi. Baiklah, kita mulai. Kita ubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ingat, bilangan pecahan merupakan pembagian dua bilangan, di mana bilangan yang dibagi sebagai pembilang dan bilangan pembagi sebagai penyebut. 7/4. Nah, caranya kita kerjakan pada pembagian bersusun semacam ini. 7 dibagi 4. Kira-kira 4 itu dikalikan berapa supaya mendekati 7 hasilnya? Ya, dikalikan 1. Ini 4, kemudian dikurangi sisanya 3. Ya, berarti 7/4 sama dengan 1, ditulis di sini. Sisanya 3. Nah, 3 ini masih akan dibagi 4 lagi, sehingga di sini ditulis per 4. Nah, jadi 7/4 ketika dijadikan pecahan campuran menjadi 1/3/4. Mudah bukan? Contoh yang lain, misalnya 10/9. Kita hitung pada pembagian semacam ini. Kira-kira 9 dikalikan berapa mendekati 10 hasilnya? Ya, dikalikan 1 di sini. Ini 9, kemudian dikurangi sisanya 1. Tulis. Nah, ini ditaruh di paling depan 1, jawabannya. Sisanya 1. Nah, 1 ini akan dibagi 9 lagi, ditulis per 9. Nah, semacam ini ya. Contoh yang lain, misalnya 45/7 sama dengan, kita hitung pakai pembagian bersusun. Nah, 7 kira-kira dikalikan berapa supaya hasilnya mendekati 45? Ya, dikalikan 6. Hasilnya 42. Kita kurangi 5 kurangi 2, ya 3. 3 dibagi 7 sudah tidak bisa. Berarti 45/7 jawabannya 6, sisanya 3/7. Nah, jadi semacam ini hasilnya. Mudah bukan? Nah, itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Selanjutnya, bagaimana kalau pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa? Satu contoh 31/2. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya, penyebutnya kita kalikan bilangan 3. Di sini kita tulis 2 dikali 3 ditambah 1. Ini dikurung ya, kerjakan terlebih dahulu, per 2. Penyebutnya nanti 2 ya. Sekarang kita hitung. 2 kali 3 6 ditambah 1 7. Ya, 7/2. Nah, 31/2 ketika dijadikan pecahan biasa hasilnya 7/2. Contoh yang lain, misalnya 5/6/7. Nah, kita tuliskan 7 dikali 5, ditulis di sini. 7 dikali 5
tambah 6 per 7. Kita kerjakan dulu. 7 kali 5 berapa? Ya 35. 35 ditambah 6 ya 41 per 7. Jadi 6 per 7 ketika dijadikan pecahan biasa hasilnya 41 per 7. Mudah bukan? Nah selanjutnya kita akan belajar lagi tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya 4 per 5. Ingat, pecahan desimal merupakan pecahan dengan penyebut per 10, per 100, per 1000. Berarti 4 per 5 penyebutnya 5 harus kita ubah menjadi kira-kira berapa? Ya per 10. 5 supaya menjadi 10 harus dikalikan berapa kira-kira? Ya dikalikan 2. 4 per 5. Kalau penyebutnya dikalikan 2 maka pembilangnya juga dikalikan 2. Hasilnya 4 kali 2 8 per 10. 8 per 10. Kalau ditulis desimal per 10 itu satu angka di belakang koma sama dengan 0,8. 8 per 50. Kira-kira harus dijadikan penyebut berapa? Per 100. 50 ketika mau dijadikan 100 harus dikalikan berapa? Ya kita kalikan 2. Kita kalikan 2 maka pembilangnya juga kita kalikan 2. 8 kali 2 16 per 50 kali 2 100 sama dengan 0,16. Karena per 100 itu 2 angka di belakang koma. Mudah bukan? Oke, contoh lagi kalau masih bingung. Misalnya yang besar sekalian angkanya 40 per 50. Jadikan per berapa? Ya per 100 lagi, kalikan 2 saja. Maka pembilangnya juga dikalikan 2. 40 dikalikan 2 jawabannya 80. 50 kali 2 sama dengan 100. 80 per 100 ketika ditulis di desimal menjadi 0,80. Anak-anak, 0,80 juga bisa ditulis menjadi lebih sederhana 0,8. Mudah bukan? Nah selanjutnya kita belajar lagi mengubah pecahan biasa menjadi persen. Apa itu persen? Yakni per 100. Jadi berapapun penyebutnya kita ubah menjadi per 100. Satu contoh 7 per 20. 20 supaya jadi 100 kira-kira dikalikan berapa? Ya dikalikan 5. Maka penyebutnya juga dikalikan 5. 7 kali 5 jawabannya 35 per 100 sama dengan 35%. Oh ini sudah di ujung ini, tulis di bawah aja ya 35%. Nah seperti ini, mudah bukan? Oke kalau masih bingung contoh lagi 8 per 50 kita jadikan persen. 50 ini harus jadi 100, kira-kira dikalikan berapa? Ya dikalikan 2. Maka pembilangnya juga dikalikan 2. 8 kali 2 16. 50 kali 2 100. 16 per 100 sama dengan 16%. Nah, contoh yang lain misalnya 35 per 50.
kita jadikan persen lagi. Kira-kira harus dikalikan berapa? Kok nyebutnya ya kalikan 2. Pembilangnya juga dikalikan 2. 35 kali 2 70. 50 kali 2 per 100 sama dengan 70%. Ya, mudah bukan? Nah, sekian kegiatan pembelajaran hari ini tentang cara mengubah pecahan menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi desimal ataupun sebaliknya, dan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kalau ada yang ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Soal bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.